Selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan. Semoga semua jemaat Tuhan tetap terpelihara dengan baik dan menikmati berkat kesehatan pada pagi ini, Senin 19 September 2022. Memulai aktivitas kita, mari kita sejenak waktu mengambil kesempatan untuk bersaat teduh, mendengarkan beberapa ayat dari Alkitab, kita renungkan, dan kemudian kita berdoa untuk kegiatan kita hari ini. Mari berdoa. Terpuji Engkau, ya Bapa, yang telah mengutus putranya, dan yang oleh tuntunan Roh-Nya yang kudus senantiasa memelihara kami. Pagi ini, 19 September 2022, kami sejenak waktu di hadapan-Mu Tuhan meluangkan waktu untuk mendengarkan beberapa ayat dari firman-Mu. Kami akan merenungkannya dan juga pada hari ini kami berdoa untuk hal-hal yang kami rindukan untuk kami lakukan dan alami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 3 ayat dari kitab Yeremia pasal 9 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16. Yeremia 9 ayat 13 sampai 16 demikian. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan aku akan melepaskan pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Demikian firman Tuhan yang boleh kita bacakan. Saudara-saudara, hidup itu ibarat sebuah perjalanan. Jadi kalau kita mau mengadakan suatu perjalanan, kita berangkat dari satu titik dan akan tiba di titik mana. Dan supaya kita boleh dengan selamat sejahtera tiba pada alamat tujuan kita, maka tentu kita memenuhi peraturan-peraturan, terutama ketika kita berkendara. Kita memerhatikan rambu-rambu yang telah secara dengan sengaja ditempatkan, tak lain dan tak bukan tujuannya adalah agar sang pengendara yang tengah menempuh suatu perjalanan untuk harapannya tiba dengan selamat sejahtera di tujuannya, boleh tiba dengan baik. Kehidupan umat Israel adalah sebuah kehidupan bangsa yang secara dengan sengaja dipilih Tuhan untuk menjadi pilot project atau proyek percontohan bagi umat manusia secara umum. Dan mereka dipandu oleh Tuhan dengan sebuah aturan-aturan atau dengan rambu-rambu. Dan sayangnya bahwa di tengah perjalanan itu mereka tidak memerhatikan rambu-rambu, laksana pengendara secara sembarangan berjalan, dan pastilah bahwa dia akan banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Kalau kita perhatikan bacaan Alkitab tadi, di sana Tuhan menjadi satu pribadi yang muak dengan peri kehidupan umat yang telah dipilihnya itu, karena umat yang bersangkutan tidak lagi menaati aturan-aturan yang Tuhan tetapkan bagi mereka untuk satu peruntukan, yaitu untuk
mereka tiba dengan selamat sejahtera. Laksana tadi sebagai orang yang tengah berperjalanan harus memerhatikan rambu. Ketidaktaatan umat itu telah mendatangkan murka Tuhan dan Tuhan harus menghukum mereka. Dengan penggambaran-penggambaran bahwa Tuhan merelakan bangsa-bangsa yang tidak mengenalnya untuk memberi pelajaran, atau dengan kata lain menghajar bangsa itu sehingga bangsa itu punya kesadaran untuk berbalik kepada Allah yang benar. Nah, saudara, kitab Yeremia dan Perjanjian Lama secara umum, di sana kita melihat bahwa ketika umat atau ketika manusia taat kepada Tuhan, maka pasti Tuhan mendatangkan kesejahteraan dan hidup serta berkat-berkat bagi mereka. Tetapi sebaliknya, bahwa ketika umat tidak lagi setia, maka pastilah Tuhan akan mendatangkan kutuk dan malapetaka. Konteks kehidupan bangsa Israel tadi tidaklah semena-mena Tuhan menyatakan penghukumannya kepada bangsa itu, tetapi akibat dari sebuah ketidaktaatan. Nah, belajar dari peri kehidupan bangsa Israel, kita pun kiranya memerhatikan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bahwa ada sejumlah hal yang tentu menjadi harapan dan kerinduan-kerinduan kita dalam perjalanan hidup ini. Kita ingin sukses, kita ingin berkarir, kita ingin punya masa depan yang pasti. Tetapi tentu tidak salah ketika kita merindukan atau mengharapkan hal-hal sedemikian sejauh apa yang kita inginkan itu tidak melebihi daripada keinginan kita untuk mengenal Dia yang kekal. Karena apapun yang kita peroleh dalam hidup ini, apakah itu karir kita, apakah itu jabatan kita, apakah itu berupa perolehan-perolehan, sifatnya hanyalah sementara saja. Tetapi kita perlu memiliki sesuatu yang abadi, yang kekal adanya, yaitu memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, semoga perkataan-perkataan ini menjadi sebuah ajaran bagi kita untuk boleh menjalani hari-hari hidup dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk bacaan Alkitab pagi ini. Kami akan melaksanakan aktivitas-aktivitas kehidupan pada hari ini. Semoga semuanya boleh kami raih dengan baik. Firman Tuhan adalah pemandu bagi kami, laksana rambu-rambu seperti orang yang tengah mengadakan suatu perjalanan dalam sebuah tujuan. Dan hidup kami adalah sebuah perjalanan yang ingin meraih masa depan yang baik. Terpuji Engkau Tuhan, tuntun kami senantiasa. Dan pada hari ini kami boleh bersyukur untuk beberapa saudara-saudari yang nama-namanya tertera dalam warta jemaat tengah mengalami pertambahan usia. Kami doakan saudara kami Stefan Beta Friandi di kelompok 2, saudari kami Dimas Brian Karongian di kelompok 4, saudara Sepriadi Bandolan Tandi di kelompok 8, saudara Julius Ban di kelompok 10. Ya, dan juga kami berdoa untuk keluarga yang akan menjamu Tuhan dalam persekutuan ibadah rumah tangga pada hari ini, yaitu keluarga Daud Rianto di kelompok pelayanan 1, saudara Julius Murai sekeluarga di kelompok pelayanan 10. Kami doakan juga para pelayan yang akan mengangkat peran pada ibadah hari ini. Kami doakan Penatua Leni Doni, kami doakan Pendeta Hanadaka agar mereka boleh mempersiapkan pelayanan dengan baik.
Tentu juga kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa sahabat, saudara-saudari kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong. Dan semoga hari ini menjadi hari yang baik bagi kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang Tuhan berikan bagi kami, baik bagi saudara-saudari kami yang bekerja pada instansi-instansi pemerintah, instansi swasta, wirausaha. Ya Tuhan peliharakan, karena dari pekerjaan-pekerjaan itu akan ada rezeki-rezeki untuk menopang kehidupan kami yang bersumber dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun untuk segala dosa-dosa dan kelemahan kami, dan kiranya doa kami menjadi doa yang diperkenan Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Demikian saudara-saudari, sejenak waktu kita telah manfaatkan untuk membaca 1-2 ayat dari Alkitab. Kita renungkan dan semoga semuanya membawa manfaat bagi kita semua. Selamat pagi, Tuhan menyertai saudara.